Shalom dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita semua, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan sangat indah dan sangat luas, tidak dapat kami gambarkan dengan kata-kata. Sebab itu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau di tempat ini. Karena segala berkat kemurahan-Mu sudah Engkau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mengajar kami untuk selalu mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Perjanjian Lama dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita sepanjang bulan Mei ini ialah kesyukuran, dan subtema kita pada minggu ini ialah bersyukurlah. Kitab 1 Tawarik ini ditulis oleh Nabi Ezra dengan tema keseluruhannya sejarah penebusan Israel. Dalam teks ini menceritakan tentang zaman pemerintahan Raja Daud, kemenangan-kemenangan Raja Daud yang luar biasa atas pimpinan tangan Tuhan. Bagaimana tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem dan penempatan Yerusalem sebagai pusat ibadah bangsa Israel. Dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 hingga 36, ini merupakan nyanyian puji-pujian Raja Daud. Lagu Mazmur ini adalah gabungan dari Mazmur 105, Mazmur 96, dan Mazmur 106. Raja Daud merayakan kemurahan Allah dan segala perbuatan baik serta ajaib yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel adalah dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dan ucapan syukur. Raja Daud memilih orang Lewi untuk melayani di bait Allah. Raja Daud juga untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Raja Daud ingin agar semua orang dapat melayani, memuji, dan menyembah Tuhan karena mereka juga telah menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Di dalam perjanjian yang baru, semua orang percaya adalah imam Allah. Ini boleh kita rujuk di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 hingga 9. Dan sebagai imam, seharusnya kita mempersembahkan pelayanan rohani dalam bentuk pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Pujian dan penyembahan orang percaya haruslah dalam bentuk ucapan dan tindakan. Hal ini akan berkenan kepada Allah selama kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jemaat yang terkasih, bersyukurlah bermaksud berterima kasih, menghargai dan menerima semua dengan hati yang terbuka. Apakah ketika dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kita seringkali didorong untuk tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kepada orang yang hidup benar, tapi menentang orang yang hidup di luar kebenaran. Kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan itu adalah kasih tanpa syarat. Hanya orang yang mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan yang dapat memahami karya kasih Tuhan kepada kita semua. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena yang pertama, penyataan ucapan syukur adalah tanda kita benar-benar mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Tanpa kita mempercayai kekuasaan Tuhan, maka tidak mungkin kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua,
kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Walau apapun keadaan kita, kesusahan, penderitaan, dan pergumulan kita, tetapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka keyakinan kita akan dikuatkan. Kita akan terus-menerus merasakan berkat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Raja Daud berhasil dalam segala sesuatu karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak bersandar kepada kepintarannya sendiri, tidak berbangga dengan kelebihannya sendiri sebagai seorang raja, tetapi Raja Daud tetap memiliki kerendahan hati di mana dia menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan dan tanpa pertolongan Tuhan, maka dia tidak dapat meraih kemenangan, keberhasilan, kejayaan, kemajuan, dan kegemilangan. Semua itu karena berkat Tuhan dalam diri dan kehidupannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang memiliki kerendahan hati, tetapi Tuhan itu jauh dengan orang yang memiliki kesombongan. Yang ketiga, ucapan kesyukuran akan menyatakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan melalui ucapan kita dan tindakan kita, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Orang yang selalu mengucap syukur adalah orang yang memiliki hati yang benar dan teguh, kuat, taat, dan setia kepada Tuhan. Orang yang selalu mengucap syukur akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Orang yang selalu mengucap syukur akan melihat Tuhan membuka jalan baginya. Jemaat yang dikasihi, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, dan apapun cabaran yang kita alami saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan selalu menyertai serta menolong kita. Amin. Pengucapan syukur kita kepada Tuhan itu adalah satu ungkapan iman kita kepada Tuhan. Orang yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan meskipun dalam keadaan susah, menderita, dan bergumul adalah orang yang kuat. Orang yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah badai adalah orang yang beriman. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan ketika mendapat kejayaan, keberhasilan, dan berkat yang indah adalah orang yang tidak pernah melupakan kebaikan, pertolongan, kasih, dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Marilah kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan teramat baik, serta kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu, karena walaupun dalam keadaan penuh dengan pergumulan, kesusahan, cabaran, tantangan, dan rintangan yang kami alami, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, karena Engkaulah Tuhan yang setia dan selalu mendampingi kami. Ketika kami merasa lemah, Engkau yang menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami. Ketika kami gagal, Engkau membawa kami naik dari kemenangan demi kemenangan, kegemilangan demi kegemilangan, karena kasih setiamu itu sangat indah dan luar biasa. Sebab itu Bapa, apapun pergumulan kami mau tetap mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk kepimpinan peringkat jemaat, paroki, dan pusat, agar setiap pribadi kami, baik pemimpin maupun jemaat, selalu mengandalkan Engkau dan mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.